Rabu 7 Februari 2024, mahasiswa di Jakarta mengadakan demonstrasi yang bertujuan memakzulkan Presiden Joko Widodo. Masa aksi mengaku berjalan dari Universitas Trisakti Jakarta dan tiba di Istana Negara sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam aksi orasi di depan Istana Negara, mahasiswa membakar spanduk yang dibawa. Aksi bakar spanduk masih berlangsung hingga sekitar pukul 18.33 WIB. Aksi yang bertagarkan hashtag Masukkan Jokowi dan hashtag Tolak Pemilu Curang tersebut membawakan 4 tuntutan. Pertama, makzulkan Presiden Joko Widodo. Kedua, boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo. Ketiga, desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan keempat, menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Aksi mahasiswa dengan membawa isu pemakzulan Presiden Jokowi ini mirip dengan petisi 100 sejumlah tokoh beberapa waktu lalu yang menuntut hal sama. Makzulkan, tumbangkan, gulingkan, pokoknya lengserkan, apapun namanya, intinya adalah harus diganti. Karena penyakit bangsa, penyakit negara, penyakit kehidupan rakyat Indonesia itu karena Jokowi. Memang pemimpin ini, Jokowi ini bukan ahlinya di bidang kenegaraan, bukan ahli. Rusak bangsa, rusak negara ini karena bukan ahli. Bahwa segala sesuatu itu harus ahli. Kalau kepemimpinan diberikan kepada bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kita sekarang ini hancur lebur di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang budaya, di bidang agama juga termasuk di dalamnya. Hancur-hancuran kita ini karena pemimpin tidak ahli pada bidangnya. Oleh karena itu, maka kita makzulkan, kita tumbangkan, kita gulingkan, kita ganti segera. Dan menarik ketika saya mendengar ya beberapa kali statementnya Pak Rizal di beberapa kesempatan, ini apa, curangnya sudah, perangnya ya, itu kapan katanya. Nah, kemudian apalagi kita tahu bahwa ada hak angket ini sedang berupaya digembosi dengan berbagai cara. Nah, kalau bicara keumatan sekarang Pak Rizal, ini ada mereka tendensi melakukan kecurangannya sudah terlalu sangat banyak ya, indikasinya terlalu sangat kuat. Nah, kemudian perangnya kita ini kapan nih, dalam bentuk apa, apa yang harus kita siapkan dan sebagainya. Iya, kalau perang tiga perang kan, tadi curangnya sudah, perangnya belum. Nah, perang sekarang kan perang, bicara perang ini memang harus perang kita. itu hal yang merupakan konsekuensinya. Curang sudah ini, udah tahulah ini terstruktur, sistematis dan masif sejak mulai sebelum pemilu, saat pemilu gitu kan, sampai ke setelah penghitungan dan segala macam. Di sini kan soal sirekap yang menjadi sumber dari kekacauan dan sebagainya itu kan pasca. Jadi sulit menghindari sebenarnya konklusi terjadi kecurangan. Nah, itu yang kemudian curang sudah, gitu kan, perang yang belum. Nah, perang ini bisa masuk ke ruang hukum, Pak. Perang hukum, ya perang hukum itu sebenarnya Bawaslu harapan kita, gitu kan, sebelum ke MK, terus ke MK, perang hukum. Tapi yang namanya hukum kita ini berada di bawah sepatu kekuasaan gitu ya, di bawah sepatu kekuasaan, diinjak-injak hukum kita ini, skeptis lah bisa memenangkan peperangan di ruang hukum gitu. Yang kedua adalah perang politik. Nah, perang politik ini di lembaga politik, lembaga politiknya ada DPR, angket, makanya kita masih berharap ini gitu kan, tentang hak angket tadi gitu. Ayo hak angket, ini perang politik, terjadi konflik ya, friksi juga
Tapi itu konsekuensi logis dari kecurangan politik, gitu. Akibat dicurangi satu pihak yang tidak bisa terima, ya dia ikut dan melakukan perlawanan politik, Pak. Perang politik. Nah, yang ketiga, itu yang saya sebut, apa yang pernah dicanangkan oleh MUI, Kang Epul. Masyiroh Kubro. Masyiroh Kubro. Oh, Masyiroh Kubro itu aksi rakyat besar-besaran, umat. People power dong. People power, gitu. Maksudnya perang ketiga adalah perang people power. Jadi rakyat sendiri. Nah, cuman nanti magnetnya apa? Magnetnya bisa hukum, magnetnya bisa politik tadi, gitu kan? Atau aksinya sendiri punya isu tersendiri juga. Misalnya kalau angket soal kejujuran pemilu, gitu kan? Pemilu tuh. Tapi kalau agenda people power bisa aja makzulkan Jokowi, gitu kan? Jadi punya agenda sendiri yang nggak ada hubungan dengan pemilu, gitu kan? Nggak ada hubungan dengan Bawaslu, gitu kan? Atau MK, nggak ada. Ya sudah, ini semua ini kekacauan negeri ini karena Jokowi, gitu kan? Dulu kita mengatakan bahwa pemilu akan terjamin keamanan dan kejujurannya tanpa Jokowi. Ternyata bener. Ada Jokowi. Adanya Jokowi kacau, gitu kan pemilu ini. Maka sekarang ujungnya kenuelah pemilunya sudah selesai, tapi Jokowinya kan belum selesai, gitu ya. Selesaikan hayu. Nah, selesaikan hayu itu bisa melalui aksi rakyat yang dengan agendanya sendiri itu, Pak. Nah, menarik Pak Rizal, ketika sudah membahas tentang people power kan pembanding kita yang terdekat itu 98. Ya. 98 itu banyak pihak, banyak pakar yang mengatakan bahwa carut marutnya rezim hari ini itu jauh lebih buruk dibandingkan Orde Baru yang 32 tahun. Ya. Nah, pertanyaannya Kok belum? kok belum gitu? 32 tahun ujungnya kan makzul. Iya. Ini kenapa enggak gitu? Padahal ini lebih parah gitu. Ya, kalau menurut Ada apa dengan mahasiswa kita dan yang lain-lain? Ya, saya kira tetap dalam optimisme dan hukum kesejarahan politik berlaku, ya. Tetap saja bahwa makzul itu bisa dan bisa dengan tiba-tiba, ya. Sudden death, tiba-tiba mati, gitu ya. Tiba-tiba ada gerakan, ada masalah, itu bisa, Pak. Terjadi perubahan politik itu nggak selalu linier, nggak selalu linier, gitu kan? Bisa unlinear. Nah, masalah tadi people power itu bukan, ada dua syaratnya bisa people power, gitu ya. Syarat ke satu ada common enemy. Ya, kalau ada musuh bersama. Kalau dulu Pak Harto jadi musuh bersama, sebelumnya Soekarno jadi musuh bersama. Sekarang mampukah kita menjadikan Jokowi, gitu kan, dan keluarganya, karena kelihatan sudah nekat ini, gitu kan, dalam konteks dinastinya yang ingin disubur makmurkan, gitu ya. Jadi Jokowi dan keluarga sekarang misalnya itu jadi musuh bersama. Begitu itu bisa menjadi musuh bersama, potensi people power sudah ada. Satu tuh. Yang kedua syaratnya people power itu adalah kalau di dalamnya terjadi friksi, gitu. Kalau waktu 2019 kita juga sama melihat kecurangan, rakyat juga demo, gitu kan, ke Bawaslu, ada korban dan banyak segala macam, Pak, gitu, dan seterusnya, gitu. Tapi masalahnya Jokowi belum jadi musuh bersama, dan belum ada konflik di dalam, gitu. Partai-partai koalisi besar, koalisi besarnya ada di belakang Jokowi, gitu, Pak. Nah, ini yang berbeda sekarang. Sekarang ini koalisi besarnya sudah pecah. Bahkan yang dibalik Jokowi sudah sebetulnya tidak ada. Semuanya memikirkan kepentingan sendiri. Termasuk Gerindra. Dengan Prabowo-nya. Itu untuk kepentingannya. Memanfaatkan Jokowi. Bukan mensupport Jokowi. Gitu. Jadi posisi Jokowi itu sedang lemah. Dalam arti dukungan real berdasar wibawa yang dia milikinya terhadap partai-partai ini, gitu, Pak. Sehingga ini faktor kedua menurut saya. Kalau sudah ada friksi di dalam, sudah tidak kompak lagi di inner circle, maka itu menjadi potensi bagi people power. Gitu. Nah, tinggal sekarang
penyulutnya. Itu kalau mengenai saat, waktunya kapan ya? Itu tergantung penyulut, tergantung ada sesuatu sebab. Gitu. Nah ini ya sebab inilah yang katakan terus dipantau, bahkan terus dianalisis, bahkan terus juga koordinasikan, gitu ya, dikonsolidasikan. Gitu masalah apa sih penyulut utama untuk bisanya rakyat ini bergerak gitu kan untuk mengubah peta rezim yang sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau rakyat ini, Pak. Baik kan tadi karena ada persoalan dia sudah jadi public enemy atau bukan gitu. Kalau dari sisi lain apakah ada juga pengaruh misalkan persoalan sembako, persoalan ekonomi yang semakin berat, daya nilai tukar mata uang yang melemah drastis segala macam. Apakah itu juga yang terjadi hari ini yang sehingga harga sudah naik merangkak tapi nggak bikin orang sampai marah berlebihan mungkin gitu ya. Tapi yang lain-lainnya kan kayak yang belum ada masalah gitu atau bagaimana sebetulnya? Ya, itu biasanya efek domino, Pak. Efek domino. Jadi kalaupun yang tadi di atas duluan truk gitu kan, akhirnya yang sudah istilahnya akar rumput sudah kering, gitu kan, grassroots sudah kering ini, gitu kan. Tapi dia belum bisa terbakar, gitu kan. Nah itulah yang kita sebut tadi ada efek domino. Dari mana mulainya? Apa sih ini dulu, Pak? Gitu. Yang tadi perut merasa lapar itu, gitu kan. Harga-harga yang naik dulu itu. Atau itu sebenarnya juga akan menjadi rembetan dari peristiwa politik mungkin di tingkat elit bisa saja terjadi, gitu. Seperti sekarang nih, misalnya politik dinasti ini luar biasa ini, gitu kan. Apa kita bisa menerima kelak juga ketika memang diketok paksa Prabowo Gibran menang mutlak 58% atau mungkin jadi 60% gitu kan, wanian pisan tah. Misalnya Pak, mandinya aja orang yang 100% ngepek udah tahu kita curang. Apa kita mau bisa menerima itu? Ataukah ini hanya sementara saja? Gitu kan. Begitu diketuk maka di situ letupan terjadi.